Halo Pisces, welcome back to my channel. Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Dalam diamnya, ada yang sedang bersiap memberi kejutan besar untukmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ace of Cups, ada The Lovers, ada Page of Swords, ada Seven of Cups, dan di sini ada The Star. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Cups. Saya merasakan ini kayak kedatangan seseorang ya. Ini juga tentang sesuatu hal yang membahagiakan, mengejutkan, sekaligus membahagiakan ya. Kayaknya ini tentang seseorang yang sedang berpikir untuk kembali kepada kamu. Ini bisa tentang kamu terpisah, jarak waktu. Ada hubungan yang memang dulunya pernah terpisah karena situasi, karena keadaan. Dan saat ini ada yang sedang bersiap untuk kasih kamu kejutan besar. Ya mungkin seseorang yang dalam diamnya ingin kasih kamu kejutan besar di sini. Ini saya merasa ini tentang kebahagiaan ya. Tentang kebahagiaan dan pertemuan dengan seseorang yang sangat kamu rindukan, pertemuan yang akan buat kamu menangis haru. Artinya sedang ada sosok yang kayaknya berencana untuk menemui kamu setelah perpisahan yang mungkin terjadi cukup lama ya. Itu yang saya rasakan di sini. Ada yang sedang berpikir, berencana untuk kembali kepada kamu. Ini seseorang yang bisa saja sangat kamu rindukan, dan kamu juga sempat berpikir bahwa udah gak ada harapan lagi, udah gak ada mimpi untuk bisa ketemu dia lagi. Karena kamu yakin kayaknya dia udah bahagia dengan jalannya, karena mungkin sempat terputus komunikasi yang cukup lama.
Ini bisa tentang seseorang dari masa lalu ya. Seseorang dari masa lalu yang kembali hadir, kembali datang dalam kehidupan kamu. Kayak di sini kayak ada kerinduan yang tidak terbendung. Ada the lovers. Seperti ya gimana pun jarak waktu memisahkan. Tapi kalau Tuhan menginginkan kamu dan dia bersatu, ya ada aja jalannya. Ada aja jalannya untuk kamu dan dia kembali bersatu. Dan saya juga merasakan ada juga sebagian kamu di sini punya hubungan dengan seseorang yang kayaknya menyesal udah nyakitin kamu. Oke, ada yang menyesal. Ada yang menyesal udah bikin kamu terluka. Ada the lovers di sini. Ada yang kembali, ada yang menyesali, ada yang ingin minta maaf. Ada jalannya untuk kamu dan dia kembali bersatu. Ini cukup mengejutkan ya, karena kamu sudah tidak lagi berani berharap. Kamu sudah kayak berpikir dia tidak akan pernah lagi kembali ke dalam kehidupan kamu. Itu yang mungkin ada dalam pikiran kamu setelah perpisahan itu terjadi. Kamu berpikir dia sudah bahagia, tapi ternyata itu salah. Ternyata dia tidak bahagia. Ternyata kebahagiaannya ada pada diri kamu. Dan di sini sebenarnya kamu juga merindukan atau bahkan sangat merindukannya ya. Ya artinya akan ada yang kembali bersatu, akan ada yang datang dari masa lalu ke dalam hidup kamu. Dan ini juga tentang kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan ya. Ini penyesalannya. Memang awalnya ada Page of Swords. Memang awalnya nggak mudah ya. Nggak mudah untuk kamu bisa kembali menerima seseorang yang pernah nyakitin kamu. Memang nggak mudah. Seakan-akan saat dia ninggalin kamu, ya mungkin hidup kamu terpuruk, hancur. Kamu merasa tidak ada tempat bergantung ya. Ada hal-hal yang menyakitkan yang pernah dulu dia lakukan terhadap kamu. Bisa dia ninggalin kamu demi orang lain, bisa dia berselingkuh, atau mungkin tidak adanya restu dari keluarga atau orang tuanya, atau ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa tentang keluarga juga ya yang ikut campur, bisa. Itulah makanya kamu di sini kayak udah nggak terlalu berharap. Tapi ya jika Tuhan menginginkan kamu dan dia kembali bersatu, ya ada aja jalannya. Ada sesuatu hal yang dia lakukan di sini yang buat kamu yakin dan percaya bahwa ada perubahan. Tapi ya mungkin ada juga sebagian kamu yang udah gak mau kembali, ada juga. Ada juga yang sebagian kamu yang pengen move on dari masa lalu, move on dari seseorang yang pernah nyakitin kamu, ada. Tapi apapun pilihan kamu, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Seven of Cups. Memang terkadang hidup itu membuat kamu atau membuat kita semua harus memilih ya. Kadang bingung juga, kadang ragu. Karena mungkin harus memilih, harus dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang mungkin terlihat sama baiknya, jadi ada kebingungan. Bingung, takut juga sebenarnya. Takut salah lagi, takut salah dalam memilih dan takut salah dalam memutuskan. Karena apa yang kamu putuskan saat ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu.
Jadi kamu nggak mau gegabah, nggak mau memaksakan, nggak mau terburu-buru, tentunya penuh dengan pemikiran yang lebih bijak dan lebih dewasa. Ya intinya semua yang kamu lakukan agar tidak salah, agar kamu tidak salah lagi dalam melangkah atau dalam memutuskan, karena ini berpengaruh kepada masa depan kamu. Jadi pastikan memilih dengan lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu, lebih realistis, lebih logika. Tidak selalu menggunakan hati kebucinan kamu. Ada the star. Di sini saya merasakan entah itu orang yang lama, orang dari masa lalu, atau orang yang baru yang datang. Yang jelas di sini ini adalah salah satu mimpi, doa, harapan kamu yang akan jadi nyata, yang akan terwujud. Ini untuk sebagian kamu yang cukup lama dalam penantian ya, penantian seorang jodoh, penantian seorang pasangan, entah itu seseorang dari masa lalu yang hadir lagi, atau tentang seseorang yang mungkin baru saja kamu kenal, tetapi dia mampu memberikan kamu kenyamanan, ketenangan, dan buat kamu itu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi terlepas entah itu seseorang dari masa lalu atau seseorang yang baru, intinya akan ada kebahagiaan untuk kamu kembali di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada the veil, ada new earth, ada call, ada with the helpers, dan ada empathic star set. Dari tebaran kartu oracle ini sepertinya ada juga ya sebagian kamu yang pengen buka lembaran baru, pengen healing, pengen move on dari masa lalu yang udah pernah nyakitin kamu. Terlepas gimana pun seseorang ini ingin minta maaf, menyesali. Kayaknya ada sebagian kamu yang kayak udah gak mau melihat ke belakang, tapi pengennya maju untuk ke depan. Ya, membuka lembaran baru, cerita yang baru, dengan seseorang yang baru. Karena bisa saja, entah itu perpisahan, entah itu sebuah kegagalan yang pernah ada dalam kehidupan kamu, ternyata itu adalah jalan pembuka untuk kamu benar-benar bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Intinya di sini dari tebaran kartu oracle ini kayaknya kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya. Dengan keberanian tentunya, meski ketakutan itu ada, tetapi saya lihat di sini keberanian kamu itu lebih besar dari ketakutan itu sendiri. Artinya di sini kamu sudah lebih punya visi dan misi untuk ke depannya. Untuk sesuatu hal yang kamu anggap itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dan ini juga adalah saatnya ya, saatnya kamu untuk menentukan pilihan. Karena kamu gak mau terus-terusan dalam keadaan yang dalam kebingungan, atau mungkin dalam situasi yang kadang bikin kamu itu ragu, khawatir. Tapi di sini kamu dengan percaya diri ya, dengan percaya diri melangkah. Karena bisa saja di saat kamu berani untuk memulai, untuk melangkah, hal yang luar biasa itu benar-benar kamu dapatkan. Entah itu tentang seseorang yang luar biasa, atau kehidupan yang lebih baik, atau saya merasa ada sebagian kamu yang kayaknya masih memilih untuk sendiri, kayaknya masih ada ya. Masih memilih untuk sendiri karena butuh waktu untuk memperbaiki keadaan, butuh waktu memperbaiki situasi, menata kembali hati dan pikiran kamu. Karena ada juga yang nggak mudah
untuk sembuh dari hal-hal yang dulunya pernah nyakitin kamu. Banyak hal yang membuat kamu di sini lebih merenung, lebih berusaha untuk mengintrospeksi diri, evaluasi diri, agar tidak salah lagi dalam, entah itu dalam penilaian terhadap orang lain, keputusan, atau pilihan. Intinya di sini, saya melihat di sini tetap dengan keberanian dalam melangkah, namun juga tetap dalam kehati-hatian. Artinya kamu nggak memaksakan, kamu tidak memaksakan, kamu tidak mentargetkan, kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan dengan keyakinan bahwa hal-hal yang baik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Saya lihat di sini memang akan ada sesuatu hal yang baru ya, entah itu kehidupan yang baru, orang yang baru, atau mungkin pekerjaan yang baru, usaha yang baru. Artinya akan ada sesuatu hal yang baru yang bikin kamu itu punya semangat ya, punya semangat hidup lagi, punya tujuan lagi, punya warna lagi dalam hidup ya. Ada seseorang yang mungkin punya punya hal-hal yang positif yang dia kasih ke kamu, yang bikin kamu percaya diri, yang bikin kamu yakin bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, hal-hal mustahil, keajaiban sekalipun itu bisa datang sama siapa aja. Tidak terkecuali juga itu bisa datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi coba lebih peka, coba lebih rasakan. Oke, ya mungkin kedatangan seseorang ini adalah sebuah keajaiban yang akan benar-benar bisa merubah kehidupan kamu. Kabar bahagia juga yang mungkin buat kamu di sini menangis haru ya. Karena sesuatu hal yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga. Seseorang hadir di waktu yang tepat untuk bisa memberikan kehidupan yang luar biasa untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menerima apapun kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.